Oke, eh, saya lanjutkan ya. Sudah terbuka filenya. Oke. Suara saya masuk ya? Masuk, Pak. Oh iya. Jadi nanti untuk file komponen profil akan saya share juga nanti di kolom share dokumen. Kalau untuk visi, kita menjadi perusahaan produsen alat keselamatan lalu lintas yang terbaik di Indonesia. Itu menjadi visi kita. Karena memang boleh dibilang nih, kita di PT Kumiko Indonesia itu udah di generasi kedua. Kita sudah regenerasi, jadi perusahaan ini sudah eh, cukup tua gitu, dari tahun 89 berdiri. Dan untuk misinya kita ada 4 poin. Satu, mengembangkan produk alat keselamatan lalu lintas yang berkualitas. Kemudian kedua, memenuhi dan melampaui ekspektasi pelanggan dalam hal mutu, desain, pengiriman, serta instalasi melalui evaluasi, riset, dan pengembangan yang terus-menerus atau berkesinambungan. Terus yang ketiga, melakukan inovasi dan riset atas produk kreatif sebagai solusi dan permasalahan lalu lintas. Nah, yang terakhir adalah meningkatkan kompetensi kerja tenaga kerja lokal, karena kita murni produksi di Jogja, kita desain dan riset semua di Jogja. Jadi kita sebagai tenaga kerja itu bukan cuma Indonesia, tapi kita khususnya membangun dari kota Yogyakarta gitu. Itu mungkin visi misi yang ada di Kumikon, dan nanti monggo silakan untuk pertanyaan selanjutnya atau dikembangkan. Baik, Pak. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, Pak, terkait dengan struktur organisasi yang ada di PT Kumikom itu sendiri seperti apa? Oh, struktur ya. Gini, struktur, sebentar. Kalau nge-share dokumen tuh lewat kolom apa ya? Chat ya? Lupa. Mungkin bisa japri aja, Pak, ke siapa yang Oh kemarin, gitu. iya, via atau Oh iya. siapa ya? Mohon maaf sebelumnya. Mhm. Coba via follow up Bapaknya. Tapi sini Bisa bisa nih ke nambah saya saja, Pak. file. Bentar. Coba. Nah, ini ya. Masukkan Saya chat. ini dulu. Nah, ini sedang upload ya. 50 mega sudah upload. Jadi kalau untuk ini apa? Untuk istilahnya flowchart organisasi atau struktur organisasi, kita ini perusahaan yang eh, kasarannya itu memang kalau jenis perusahaan ada TBK, ada Persero, ada yang tertutup gitu. Tapi kalau kita memang bentuk perusahaan sudah PT ya, PT itu sudah sejak lama, sejak awal berdiri. Tapi kalau untuk sifat perusahaan itu tertutup. Jadi kepemilikan saham atau pemegang saham itu ada di private, ada di pemegang saham, Dewan Pemegang Saham, atau biasa kalau kami di RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham itu disebut Dewan Komisaris atau juga Dewan Pemegang Saham. Nah, di bawah itu baru ada struktur untuk struktur untuk sehari-hari, atau dalam hal ini adalah struktur organisasi yang bergerak langsung aktif di perusahaan. Karena kalau untuk beliau-beliau yang pemegang saham itu kebanyakan memang dahulunya adalah founding father atau sebenarnya pemilik sebelumnya di angkatan pertama yang memang sudah purna, sudah tidak langsung terjun di perusahaan. Jadi beliau-beliau ini sudah memasarkan kepada kami yang untuk regenerasi. Jadi hanya hadir ketika PS, ketika acara-acara tertentu, insidental dan lain-lain. Nah, di bawah itu berarti ada struktur direktur utama, ada Pak R. Tri Susianto Budiarjo, di bawah direktur utama saya sebagai direktur, terus ada beberapa divisi. Nah, divisinya itu juga lumayan banyak, kalau itu ada 8 atau 9. Khususnya memang yang saya kembangkan seperti ini. Sebentar, saya ada juga filenya di Google Drive. Sebentar.
Tadi yang kompro udah ke-upload ya? Itu di Sudah, kolom Pak. chat itu udah. Nah, itu nanti bisa sambil buat jadi dasar ataupun ini apa dipelajari juga. Ini yang selanjutnya struktur organisasi juga saya kirimkan. Jadi intinya saya membawahi langsung untuk ke kepala divisi masing-masing. Jadi kepala divisinya itu juga banyak dan di kami untuk HRD dan keuangan itu tanggung jawabnya langsung ke saya untuk ke direktur. Jadi dia tidak membawahi langsung divisi lainnya dan tidak juga istilahnya memimpin untuk sebagai divisi, tapi itu sebagai garis komandonya dari saya langsung keuangan dan HRDGA. Nah, di bawahnya itu ada lagi nanti divisi Luminer, terus marketing, khusus marketing di Kumikon memang diberikan kewenangan di saya selaku direktur, terus ada administrasi, finance, mechanical production, electronic, inventory, installation engineering, traffic sign, dan support engineering. Nah, jadi itu kepala divisinya masing-masing ada semua di situ. Pun kalau memang ada yang double job itu memang sudah berlaku sesuai dengan ketetapan karena kita juga perusahaan yang sudah terstandar ISO 9001 2015, 45001 45001 dan 14001 ya, 14001. Jadi ada 3 sertifikat ISO. Seperti kemarin surat yang balasan itu yang dikirimkan, kita wajib mencantumkan jenis ISO yang sudah tercantum di dalam dokumen seperti ini. Oke, monggo lanjut. Oke, baik Pak. Selanjutnya terkait dengan sumber daya manusia Pak yang ada di PT Gumekom sendiri, itu terdapat jumlah total dari karyawannya sendiri berapa gitu? PT Kumikon Indonesia ini memang untuk karyawan yang sifatnya sumber daya manusia apa istilahnya terikat, kan sekarang ada sebutan perjanjian kerja eh, waktu tetap, PWT, PW tidak tetap. Nah, kan ada itu. Jadi istilahnya kita yang melalui perjanjian kerja atau istilahnya itu ada yang nanti di dalamnya juga terbagi lagi, ada karyawan tetap, ada karyawan kontrak. Selain karyawan kontrak nanti ada lagi karyawan yang memang sifatnya kontrak bulanan atau istilahnya dalam hal ini seperti kita ngambil dari outsourcing ya, seperti itu bisa jadi seperti itu. Itu total keseluruhan dengan tenaga administrasi dan tenaga lapangan itu kurang lebih 109 tenaga kerja. Ya, enggak. Baik Pak, mungkin selanjutnya terkait dengan rekrutmennya sendiri dari karyawan di PT Komikom itu terdapat kriteria khusus biasanya kan Pak. Nah itu bagaimana kriteria? Mungkin dari segi pendidikan, terus ada pengalaman kerja dan juga nanti kriteria yang Oh iya. Jadi karena kita kan bergerak di bidang produsen karena kita kelasnya itu produsen untuk traffic light, lampu penerangan jalan dan lain-lain alat keselamatan lalu lintas. Yang menjadi utama dari produksi kami itu jelas satu elektrikal atau dalam hal ini berlatar belakang teknik elektro gitu loh. Jadi kita punya tenaga kerja yang memang teknik elektro sendiri itu untuk S1 memang ada di tim riset, ada di tim mechanical engineering, ada di tim produksi electrical, itu ada S1 elektro semua, dan mungkin ada kakak kelasnya dari jaringan semua, dari alma mater UNY juga ada beberapa yang bekerja di kami, S1 elektro dari UNY, terus di bawah itu nanti ada ini karyawan dengan grade SMK, karena kita jarang mengambil SMA karena kita mengambil kejuruannya elektro juga di SMK elektro itu juga banyak. Dan untuk master di saya sendiri kepala HRD mungkin yang di tingkat
strata satu tadi itu di elektrikal yang masternya nanti ada yang manajemen, ada yang di bidang hukum atau humaniora, karena untuk pemimpin perusahaan banyak kan seperti itu. Gitu. Baik, mungkin cukup kompleks juga ya terkait dengan persyaratan yang ada buat eh, bisa menjadi pegawai di PT Kumiko. Selanjutnya Pak, Eh, terkait ya. dengan sistem ketenagakerjaan di PT Kumiko itu sendiri seperti apa? Yaitu kalau sistem ketenaga kerjaannya kita mengacu, memang ada 3 tipe ya untuk karyawan tetap, berarti dia sudah pengangkatan, sudah ada NIP, karena kita di Komikon juga ada nomor induk pegawai, sama halnya dengan mungkin PNS dan Polri, TNI, kita ada nomor induk pegawai, jaminan kesehatan, jaminan tenaga kerjaan, terus jaminan hari tua, semua itu komplit. Nah, itu yang sifatnya karyawan tetap, karena memang kita memutuskan itu berdasarkan dari rapat pemegang saham dan juga dari direksi. Nah, yang kontrak juga ada, tapi kontrak ini berarti kan sifatnya dia belum menjadi karyawan tetap, tapi dia tetap memiliki tunjangan gitu loh, di sistem ininya kita mengacu ke tenaga kerjaan juga ada, kesehatan juga ada. Yang menjadi pembeda adalah grade nanti dia penggajian atau dalam hal ini apa bonus dan lain-lain, karena mereka yang kontrak itu dinilai berdasarkan kinerja gitu ya. Jadi kinerja harian, kinerja mingguan, bulanan, atau nanti kinerja total tahunan, annually, kita juga ada formulirnya di tim HRD. Nah, terus yang satu lagi adalah perjanjian kerja yang sifatnya yaitu tadi dari outsourcing, atau kita memang waktu tidak tetap ya. Sebenarnya dalam hal ini kita membutuhkan dikala mereka memang kita masuk lini produksi yang cukup ketat waktu ininya, apa, waktu produksinya. Jadi kadang ada waktu-waktu seperti mulai dari Maret kemarin ini, kita dimasuk Maret ke Juni itu adalah waktu produksi yang cukup ketat, karena kita punya target produksi yang banyak, tapi diberikan waktu yang sempit. Jadi akhirnya kadang tuh 3 bulan itu harus ekstra tambah tenaga untuk masuk di dalam lini produksi. Itu ada juga yang seperti itu. Nah, kalau pertanyaan nanti adalah sampai kita ke lapangan seperti apa, kebetulan kita memang tim lapangan kita itu tenaga kerja sudah sudah tenaga kerja tetap dulu, sudah jadi karyawan tetap. Jadi kita punya tim lapangan itu kira-kira ada 14. Nah, 14 dari 14 orang ini nanti dia bakal bekerja grup lagi gitu. Jadi ada yang misalnya jadi 2 orang jadi satu grup, terus nanti dia hire tenaga lokal daerah, karena cakupan bisnis kita tidak hanya di Jogja, tidak hanya di Pulau Jawa, kita udah dari ujung Sabang sudah pernah, di paling Papua, paling pojok itu ke Merauke belum pernah, tapi ke daerah Papua Barat sudah masuk, itu di Mimika juga sudah pernah masuk. Ujung utara kita sudah sampai ke Tarakan, perbatasan dengan Malaysia. Ujung selatan paling bawah kita di Dili, Timor Leste juga sudah pernah masuk. Jadi kita menggunakan paspor tenaga kerja kita di NTT itu juga sering udah masuk. Jadi kita cakupan seluruh daerah di Indonesia. Jadi akhirnya tenaga kerja yang 14 ini akan kami kembangkan lagi. Jadi dia sudah memiliki kemampuan untuk instalasi, sudah punya kemampuan untuk engineering juga. Jadi kita kirim ke setiap lokasi pemasangan proyek, nanti dia mengembangkan lagi, cari tenaga sekitar. Karena tujuannya memang sekarang itu adalah memiliki ini ya, apa, padat karya gitu. Permintaan dari pemerintah itu padat karya. Jadi penggunaan tenaga lokal daerah di luar atau istilahnya inkompetensi. Jadi di luar kompetensi yang wajib. Misalkan kalau elektrikal ya harus nyari orang elektrikal, tapi karena di daerah itu adanya mungkin kuli atau istilahnya panggul gitu ya, berarti nanti ketika loading barang dibongkar, kita cari tenaga daerah gitu. Kita muatannya mengembangkan ke potensi ekonomi daerah juga gitu Mas.
Baik Pak. Jadi mungkin bisa dikatakan lebih ada penyesuaian ketika memang berada di luar daerah, misalnya di luar Jogja seperti itu Pak, terkait dengan ketenagakerjaannya. Nah, misalnya Pak terkait dengan rekrutmen tadi, apakah di PT Hmm. Kumikom ada semacam pelatihan terlebih dahulu untuk karyawan atau pegawai gitu, Pak? Apanya untuk ininya? Apa? Pola rekrutmennya atau apanya? Biasanya kan rekrutmen nanti kayak ada training dulu. Nah, kalau di PT Kumikom seperti apa? Apakah ada training atau tidak untuk Oh iya, karyawan maupun pegawai? iya, iya. Ya pasti itu tentunya kalau untuk apa sistem training kita mengacu juga untuk apa sistem pelatihan training kemampuan, terus juga nanti ada apa evaluasi bulanan itu juga ada gitu. Tapi jauh dari itu kita punya sudah punya pola rekrutmen Mas. Jadi karena perusahaan kita sudah cukup tua dan kita memiliki pengalaman banyak lah dengan karyawan itu seperti apa, tipe-tipe orang yang melamar kerja itu seperti apa gitu. Jadi kita sudah punya 3 pola rekrutmen. Satu itu adalah open recruitment atau OR. Open recruitment ini kita menggunakan basisnya online gitu. Kita sudah terbuka dengan Jobstreet, dengan lowongan kerja ID, di Instagram juga kita pernah masang gitu. Jadi itu yang open recruitment. Dan kalau open recruitment tuh benar-benar murni yang terpilih tuh ya yang ini, yang apa yang istilahnya unggul dari semuanya gitu. Jadi kadang kemarin kita open recruitment di tenaga accounting itu dari 300 sekian pelamar ya hanya satu yang terpilih ya, jadi seperti itu. Terus ada lagi nanti pola close recruitment. Close recruitment ini banyak kan bagi mereka yang tingkat pendidikan SMK elektro ya seperti saya sampaikan tadi. Karena apa? Karena mereka punya program kalau di kuliah di kejuruan itu juga mungkin ada seperti untuk PG guru segala itu kan dia harus ini dulu harus apa magang dulu di sekolahan dan macam-macam. Di elektro itu ada namanya prakerin, praktek kerja industri. Nah di prakerin ini mereka nanti akan masuk ke Kumikon lewat jalur instansi sekolah gitu. Jadi sekolah guru mengantarkan misalnya 5 siswa atau 10 siswa untuk prakerin. Nah ternyata kita lihat mereka unggul di dalam hal kompetensinya punya apa bidang yang menonjol gitu misalnya di elektrikal, dan itu setelah mereka lulus dari SMK gitu, jadi mungkin setahun kemudian atau 1 tahun setengah kemudian kita tawari gitu mereka sudah ada rencana kerja di mana atau gimana, kita tawarin untuk masuk ke Kumikon dengan pola close recruitment, karena kita ketika di prakerin itu kita sudah menilai mereka tuh punya keunggulan dulu. Nah, di close recruitment juga ada seperti itu. Yang terakhir itu adalah non recruitment. Jadi direkrut tanpa dasar open atau close. Jadi tanpa dasar uh, istilahnya ini ya apa tanpa dasar kompetensi dan lain-lain gitu. Nah, itu lebih terbatas lagi tuh. Jadi bisa jadi karena kedekatan dengan uh, apa istilahnya di dewan pemegang saham gitu, karena mungkin atau keluarga anggota keluarga atau mungkin warga sekitar gitu. Jadi karena ada memang seperti itu, jadi Pak RT nitipkan karena ini ada tenaga kerja yang cocok gitu untuk di Kumikon dan kita perlu misalkan untuk jaga malam, untuk apa security ya kita terima itu non rekrutmen. Jadi tiga pola rekrutmen itu sudah berkembang sampai sekarang, dan ya kita punya porsi masing-masing lah kita ketika nanti ada karyawan yang sudah pensiun yang sudah itu setelah itu udah ada pola regenerasinya gitu. Oke, baik Pak atas jawabannya. Nah, terkait dengan problematik yang di PT, misalkan terjadi permasalahan dari antar individu, Pak. Nah, dari PT sendiri, adakah strategi atau cara untuk mengatasi permasalahan tersebut jika memang permasalahan tersebut hubungannya antar individu? Iya, uh, mungkin seperti itu. Kalau karyawan individu dengan individu, kita punya perpanjangan tangan kan kepala divisi gitu. Jadi saya sebagai direktur tidak pernah tanda kutip turun langsung untuk menegur ke karyawan produksi ke karyawan lapangan, itu tidak, tapi karena saya punya kepala divisi masing-masing yang
mereka bertanggung jawab langsung pada kami gitu. Jadi istilahnya kalau di struktur pemerintahan di negara ini kan ada presiden tuh punya menteri gitu. Nah, menteri itu punya bawahan lagi anggota divisinya. Nah, seperti itulah yang saya kembangkan. Jadi saya pasti akan memanggil bukan karyawan yang bermasalah gitu. Saya yang akan memanggil kepala divisinya gitu. Jadi kepala divisi itu yang harus bertanggung jawab kenapa terjadi hal seperti itu, kenapa ada hal seperti itu muncul, atau mungkin penyebabnya dia sudah tahu seperti apa, atau bagaimana cara menyelesaikannya, kepala divisi yang saya minta menyelesaikan gitu. Pun kalau sampai tidak selesai itu ya, dan alhamdulillah di Kumikon tidak pernah terjadi yang sampai tidak selesai langsung gitu, kita bawa ke ranah HRD gitu ya, karena HRD ada di bawah langsung saya, biasanya itu lebih ke ya karena sifatnya HRD kan mungkin ini ya apa klausulnya lebih tegas gitu ya. Ini bisa berjalan perusahaan ini karena ada aturan gitu. Aturan perusahaan tidak dijalankan dengan baik karena ada masalah individu dengan individu ya, keduanya bisa kena sanksi gitu, sanksi tertulis ataupun juga sampai terakhir ya pemecatan. Baik, Pak. Iya. Itu tadi terkait dengan sumber daya manusia, dan mungkin selanjutnya adalah terkait dengan permodalan, Pak. Awal dari Kumikom sendiri itu terkait dengan modal. Mungkin tadi di awal sudah dijelaskan bahwa ada dari pendiri atau keluarga, mungkin itu misal dalam skala nominal mencapai berapa gitu terkait dengan modal awal mendirikan hingga sekarang. Oh, iya. Kalau modal awal mungkin setara 1 miliar sekian ya. Kalau dulu dinilai pasca tahun 98 dulu. Mungkin masnya di sini semua ada yang lahir di bawah 98 atau sudah lebih tua dari 98? Nah, 98 kan dulu ada ini apa krisis moneter. Nah, jadi krisis moneter di tahun itu hampir semua usaha yang ada di Indonesia, baik itu usaha dalam negeri, usaha luar negeri itu keras semua, istilahnya itu udah terdampak semua. Nah, pasca 2019 itu baru kita 2000 tahun 98 itu kita bangkit lagi, kita resolusi di kantor itu 2003 lah. Nah, 2003 itu modal peningkatan sampai mungkin 3 miliaran. Nah, di akhir 2021 ketika COVID kemarin itu juga ada top up modal lagi, tambah modal lagi, sampai senilai total ya mungkin sekitar 5,5 miliar. Jadi modal usahanya ini sifatnya karena tadi itu sifat tertutup, privatisasi itu ini, jadi ya kita tambah modal itu dengan dewan pemegang saham gitu. Jadi total modal yang di tahun berjalan ini ya sekitar 5 miliaran, dengan kalau kita ambil omset di 5 tahun ke belakang paling besar itu antara 2019 2018 sebenarnya. 2018 itu total omset sampai 96 miliar. Kalau di 2023 kemarin agak menurun sekitar 60 miliar sekian ya. Gitu. Oke, baik, Pak. Selanjutnya terkait dengan pengelolaan dari keuangan atau mungkin dari pemasukan dan juga pengeluaran sendiri dari PT Kumikom, bagaimana strateginya juga supaya bisa optimal dan efisien, Pak? Iya. Untuk keuangan dan juga finansial gitu ya. Jadi kita tuh memang mau tidak mau di dalam bisnis itu pasti ada manajemen keuangan gitu. Yang berlaku di PT Kumikon Indonesia ini memang adanya divisi finance dan juga ada istilahnya bagian keuangan gitu. Nah, pola mereka mengedepankan berdasar ini apa annual, jadi tahunan. Dari tahun berjalan atau tahun sebelumnya itu kita akan mencerminkan pola bagaimana ini apa berjalannya
keuangan di apa istilahnya yang berjalan saat ini gitu. Jadi misalkan 2024 kita tuh bercermin 2023 kemarin gitu. Jadi tetap ada basic ini apa istilahnya basic evaluasinya dan juga ada auditnya juga karena kita sudah terikat ISO, ada audit internal, ada audit eksternal. Eksternal itu setahun sekali ada dari TÜV Nord. TÜV Nord itu juga lembaga besar dari Jerman ya. Mereka punya cabang di Indonesia. Nah, itu mengaudit juga gitu. Nah, dari situ sebenarnya yang menghasilkan pola keuangan yang terjadi saat ini yaitu bahwa kita antara cost untuk ini untuk apa produksi dengan modal tuh bisa ini apa bisa baik berjalan gitu. Jadi modal itu tidak akan habis untuk tahun berjalan gitu, tapi ketika cost itu meningkat kita tahu poin-poin mana yang harus ditekan karena kan kita ada internal audit juga gitu. Oke, baik Pak. Jadi tadi untuk terkait dengan auditing dari keuangan juga Hmm. memerlukan jasa ataupun lembaga dari luar Pak, yang dari Jerman tersebut. Iya, iya. Kita ada AKP juga, akuntan publik ada untuk audit. Itu kan kalau yang ISO, yang TÜV-NORD itu kan dia audit manajemen ya. Jadi manajemen dan termasuk di dalamnya kan ada keuangan. Jadi manajemen keuangan juga diaudit. Nah, dari situ kan kita dapat selalu masukan atau mungkin ada evaluasi gitu. Baik Pak. Oke, untuk Ya. selanjutnya eh, terkait dengan metode. Nah, ada beberapa sistem manajemen yang mungkin diterapkan di PT Kumikom untuk operasional sehari-hari Pak. Nah, itu kalau di PT Kumikom itu sendiri bagaimana manajemen operasional secara sistemnya Pak? Hmm, ya kalau untuk sistem ini kan kita perusahaan produsen nih, jadi perusahaan pembuatan produk. Jadi tentu kita ada eh, lini produksi dan juga ada lini administrasi. Nah, di outputnya selain ada lini produksi, mesti ada inventory untuk dia akumulasi inventory in atau inventory out. Gitu. Jadi barang masuk, barang keluar itu ada di inventory. Muaranya adalah ketika order itu berjalan atau proyek berjalan, pasti adalah di tenaga lapangan. Jadi tenaga lapangan itu adalah perpanjangan tangan hingga produk itu terpasang di lokasi. Nah, sistem manajemen yang kita pakai karena kita terstandar ISO 9001-2015, jadi tentu pasti ada top manajemen, ada middle management yaitu kepala divisi dan akhirnya adalah di bawahnya adalah karyawan atau ini sendiri apa tenaga kerja sendiri gitu. Jadi di top manajemen ada saya dengan kepala direktur utama Pak Teris gitu teman karena untuk sifatnya di apa istilahnya di eksternal dan juga hal-hal yang berkaitan dengan marketing itu mungkin masuknya ke kami, ke saya sebagai direktur, tapi untuk internal, untuk ketika mengurus bagaimana pola keuangan, pola karyawan gitu segala itu biasanya nanti Pak Tris sebagai direktur utama juga in charge gitu. Jadi saya punya pertanggungjawaban langsung ke direktur utama dan juga ke Dewan Pemegang Saham gitu. Tapi di bawah saya membawahi langsung kepala-kepala divisi dan juga HRD dan keuangan. Nah, jadi polanya adalah seperti itu. Jadi kita ada top manajemen, ada middle management. Kadang middle management ini kalau audit itu kita sebut sebagai MR. MR itu manajemen representatif. Jadi kadang ketika kita audit, saya tidak bisa hadir selaku pimpinan gitu. Nanti kepala divisi di antara beberapa divisi itu yang maju sebagai MR atau manajemen representatif gitu. Tapi kalau untuk top manajemen ya antara saya dengan Pak Tris gitu. Nah, di bawahnya karyawan. Dan kalau itu berjalan sebenarnya kan memang kita mengedepankan pola ISO ini untuk diterapkan bukan hanya sertifikasi. Nah, itu memang sangat ideal gitu. Bahkan untuk kelas perusahaan yang UMKM itu kalau diterapkan seperti itu baik gitu. Cuman memang yang menjadi kendala pasti adalah program sertifikasi ISO ini nggak murah gitu loh. Untuk kayak kelas UMKM kalau untuk cari ISO tuh mahal gitu untuk ininya apa modalnya gitu. Jadi untuk di kami ya
kita bersyukur alhamdulillah masih tersertifikasi, dan itu 3 tahun sekali mesti ada ada audit besar gitu ya, selain surveillance 1 tahun sekali. Baik, Pak. Mungkin langsung ke pertanyaan selanjutnya terkait dengan tantangan lingkungan yang ada di bisnis PT Komikom itu sendiri. Nah, bagaimana perusahaan menanggapi atau merespon dari tantangan lingkungan yang ada? Ya, oke. Ini punya dua perspektif gitu, perspektif makro dan mikro pastinya. Untuk makro dulu kita, untuk skop yang besarnya, eh, semakin berjalan teknologi, semakin ke waktu yang akan datang itu pasti teknologi akan semakin berkembang ya. Nah, menjawab tantangan itu pasti bagaimana produk-produk yang diciptakan itu tidak tidak lekang oleh perubahan teknologi gitu. Itu yang tantangan yang besarnya seperti itu untuk makronya. Nah, tapi untuk secara mikro gitu loh, kita berjalan berdasarkan dengan permintaan gitu loh. Jadi demand yang produk kita ciptakan ini sempit gitu loh. Sempit itu dalam hal beda cerita ketika produsennya tuh produsen kosmetik. Nah, mereka mesti akan menyasar seluruh individu yang memang membutuhkan kosmetik gitu loh. Kalau kita ini kan produknya ini produk traffic light, produk lampu jalan. Pasarnya itu sempit loh. Pasarnya sempit dan spesifik. Jadi kita basic on demand gitu. Ketika demand itu di tahun ini ada perubahan aturan, ada perubahan petunjuk teknis atau juknis, itu kita harus adaptable gitu loh. Jadi skala mikronya tuh kita bisa produk itu berkembang di tahun berjalan tuh kita ada perkembangan tuh pasti ada gitu. Tapi kalau secara makronya jelas kita harus bikin produk yang dibuat paling tidak 5 tahun lalu, tahun ini tuh masih masih tune lah, masih bisa berjalan dan juga masih bisa mengikuti gitu. Jadi yang produk tahun ini kita buat 2024, 2029, 5 tahun ke depan itu masih juga harus adaptable, harus bisa bertahan gitu dalam hal kaitannya dengan teknologi, karena teknologi cepat sekali gitu. Mungkin Baik, berarti dalam artian PT Komikom sendiri terkait dengan pangsa pasarnya itu lebih ke kelembagaan lembaga terkait dengan, jadi nggak umum kayak produk-produk biasanya. iya, karena ya itu kita punya pasar yang sempit, Mas. Jadi beda tadi saya ambil contoh kosmetik, misalnya kebutuhan pangan atau harian itu tuh skupnya besar, mereka pasti risetnya tuh based on customer gitu loh, based on customer di berapa ribu customer membutuhkan tipe yang seperti ini, harus seperti ini. Kalau kita enggak, market kita kecil, kita lebih mengedepankan tim R&D kita, research and development kita menanggapi setiap perubahan aturan, setiap permintaan customer, jadi on demand. Misalkan ambil contoh, mungkin yang hidup di Jogja melihat dulu tenaga surya lebih banyak untuk traffic light, jadi tenaga surya. Nah, di tahun-tahun belakangan ini misalkan Mas Anas, Mbak Salsa dan lain-lain itu berjalan di ring road itu ya, mungkin traffic light, karena ini harus tahu juga produk Kumikon yang mana, karena sekarang kan mungkin tantangan bisnis mesti ada produk saingan gitu ya. Nah, di produk yang Kumikon yang lainnya ternyata sudah tidak menggunakan tenaga surya, padahal eco green atau green energy ini kan jadi isu dunia gitu untuk global warming dan lain-lain. Tapi ternyata ada hal yang diinginkan oleh pemerintah melalui instansi perhubungan, bahwa tenaga listrik melalui energi tenaga surya itu yang terbarukan itu memiliki energi yang mahal gitu loh. Mahal itu dalam hal 1 kWh atau 1 kWh itu bisa rata-rata sampai 4.000 sampai 5.000 rupiah. Mas Anas dan lain-lain kalau lihat token listrik itu ada rincian isi token listrik 1 kWh berapa harganya, kira-kira cuma 1.300, 1.500 rupiah. Jadi perbandingannya 3 kali lipat. Akhirnya mereka memutuskan perubahan aturan sumber daya berubah jadi listrik lagi, jadi konvensional PLN. Nah, kita harus adaptable. Produk yang sebelumnya itu tenaga surya, riset kami selalu siap untuk merespon itu. Kita bisa jadi hybrid, menggunakan tenaga listrik lagi atau dan lain-lain. Jadi seperti itu yang saya maksudkan. Baik, Pak. Selanjutnya
Mungkin terkait dengan respon masyarakat Pak terkait dengan adanya berdirinya PT Kumum itu sendiri. Nah, menurut perusahaan, menurut Pak atau menurut Bapak terkait dengan respon masyarakat terhadap PT Kumum ini sendiri seperti apa? Iya. Nah, kalau respon masyarakat eh, terkait berdirinya, yaitu mungkin sudah waktu yang lampau ya, karena kan sudah 35 tahun berjalan perusahaan ini. Tapi kalau respon masyarakat di waktu berjalan atau di belakangan ini, ya memang sudah semakin terpandang lah istilahnya dalam hal ini. Kami yang mungkin dianggap sebagai putra daerah dari DIY, dari Istimewa Yogyakarta, dan juga kami yang memang dianggap mungkin kalau dari pemerintah pusat yang adanya di Jakarta itu, wah itu orang ini apa, orang daerah, orang Jogja itu mungkin dianggap tidak bisa mengikuti adaptable-nya kebutuhan dari pasar di misalnya di Jakarta dan lain-lain. Itu terbantahkan sendiri dengan buktinya 35 tahun kita struggle, produk kita melanglang ke seluruh Indonesia, walaupun namanya itu mungkin dianggap sebagai orang daerah gitu, dalam hal ini Jogja itu bukan daerah yang seibu kota Jakarta gitu, tapi kita bisa membuktikan lewat karya gitu. Jadi kadang kita cukup hanya diam dan mendengarkan orang-orang berkata tentang nyinyirnya, tentang hal-hal negatif apa yang ada di dalam diri kita, tapi kita berkewajiban untuk menunjukkan melalui karyanya gitu. Kurang lebih itu. Baik Pak. Eh, Mungkin terkait dengan pengembangan bisnis untuk kedepannya Pak. Dari PT Komikom sendiri adalah perencanaan strategis yang memang sudah direncanakan untuk lebih bisa berkembang lagi selain yang tadi memang sudah dijelaskan Pak Jaja di pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Iya. Eh, Kalau rencana ke depan, eh, memang kita tetap akan mengembangkan teknologi sebagai tumpuan dari setiap produk kita gitu. Jadi ambil contoh eh, bagaimana smartphone itu bergeraknya itu bisa, jangankan setiap tahun gitu ya, setengah tahun sekali mungkin sudah ada tipe baru, atau mungkin berapa bulan sudah ada tipe baru gitu. Nah, di produk traffic light itu memang belum se deadline seperti itu gitu. Jadi kita masih mengacu sesuai dengan aturan dari pemerintah itu, berubahnya di tahun berapa gitu, atau istilahnya apakah 2 tahun sekali atau 3 tahun sekali, itu yang kita jadikan pola perubahan kita. Tapi kalau rencana kita sudah punya istilahnya ya tadi itu yang tertuang dalam misi kita, visi kita itu mengedepankan bagaimana produk kami ini menjadi produk nomor 1 untuk di Indonesia, dalam hal kita bisa bersaing dengan produk lokal lainnya, dan juga kita bisa menjadi tuan rumah di negeri kita sendiri, dalam hal kita tidak kalah dengan produk yang produksi dari luar negeri atau produk impor gitu. Nah, itu yang menjadi rencana kami. Nah, realisasinya pasti ada di tim dari research and development gitu. Jadi pasti itu kaitannya dengan produk yang akan datang gitu. Jadi kita sudah punya 2-3 produk yang akan datang itu selalu dikembangkan gitu. Nah, tentu itu pasti akan ada istilahnya, ada launchingnya gitu, ada launching time-nya, dan kita tidak akan mengekspos, tapi tumpuan kami pada teknologi, dan realisasinya adalah pada tim research and development gitu Mas. Baik Pak, terima kasih Bu untuk jawabannya. Dan Iya, mungkin terkait dengan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya akan disampaikan ke saya. Terima kasih Pak sebelumnya. iya, terima kasih Mas. Baik, Pak, untuk pertanyaan selanjutnya tentang proses produksi. Untuk di PT Komikon sendiri ada berapa alat mesin yang digunakan dalam membantu proses produksi, Pak? Iya, iya. Kalau mesin itu mungkin cukup banyak, tapi kategorinya kita lihat dari ini ya, apa paling dekat itu di alat yang sifatnya sebagai eh, cek atau sebagai ini ya, regulator atau pengatur, dan alat yang digunakan sebagai
produksi gitu. Nah, karena mau nggak mau untuk di industri electrical itu pasti ada alat ceknya gitu, dan alat ceknya ini nanti datanya valid atau tidaknya itu kita kalibrasi ulang gitu. Kita ada lembaga kalibrasinya lagi di laboratorium yang tersertifikasikan Komite Akreditas Nasional. Jadi alat kita ini wajib istilahnya setahun sekali store muka ke laboratorium mereka gitu. Dicek lagi apakah masih sesuai atau mungkin sudah tidak terkalibrasi, harus dikalibrasi ulang gitu. Nah, alat-alat yang sifatnya regulator atau pengaturan seperti itu kurang lebih mungkin ada 8 sampai 10 item ya, mulai dari ampere meter, power meter, terus voltmeter, surge protector device, ada lagi di ini apa arus bocor. Ya kurang lebih ada 10 untuk yang sifatnya regulator device ya, atau alat yang mengatur dan kita harus kalibrasi. Nah, alat yang sifatnya produksi ini makin banyak lagi karena tim produksi kita ada yang bekerja individu, ada yang bekerja ini chain atau rantai ya. Jadi dia setelah jadi produk ini lempar lagi ke lini selanjutnya gitu. Nah, yang untuk produksi yang individu dulu mungkin mulai dari tim-tim yang menggunakan alat manual, mungkin kayak dari solder manual, terus juga solder uap, dan mungkin ada sebagai apa alat-alat tool mekanik lainnya, itu mungkin ya berkisaran mungkin 10 alat lah kurang lebih. Nah, kalau yang chain ini yang apa yang istilahnya lini yang berkesinambungan dari produksi satu ke tim kedua itu oper lagi, itu alatnya kurang lebih dikit lah, nggak terlalu banyak, itu mungkin sampai 6 item aja, mulai dari cutting untuk apa untuk LED. Kita LED kan masih impor dari Jepang, kita cutting lagi, kita sesuaikan dengan ukuran kita, terus masuk dari situ alat sortir dua, terus yang ketiga nanti masuk ke dalam alat flux atau alat pelapisan cairan kimia untuk dia agar sesuai dengan PCB yang perlu disolder. Yang keempat, yang alat utamanya adalah deep soldering, jadi solder celup. Jadi kita tidak menggunakan solder manual lagi seperti yang di alat individu, tapi menggunakan alat mesin solder sendiri otomatis. Terus yang terakhir baru nanti reflow atau alat untuk menghembuskan N2 ya, nitrogen gas nitrogen untuk penguapan dari solder itu gitu. Jadi soldernya biar matang misalnya. Nah, dari alat itu tentu mungkin keseluruhan mungkin ya berkisar 20 alatnya, kurang lebih ya 20 alat yang ada di Kumikon gitu. Tapi kalau kuantitinya gitu, nah kuantitinya itu yang susah. Itu mungkin adanya di ini tim inventory yang tahu dia, mungkin karena solder kita ada berapa segala itu saya nggak mungkin tahu gitu. Cuman kalau jenis alatnya kurang lebih seperti itu. Yang 5 alat tadi untuk regulator atau pengaturan dan sifatnya cek atau mengecek, mengaudit apakah sudah tepat atau belum, itu biasanya ada di timnya QC ya, quality control. Terus kalau yang produksi sendiri ada yang individu, ada yang chain atau yang lini gitu. Monggo Pak, lanjut. Baik, Pak. Untuk memastikan bahwa mesin yang digunakan sesuai dengan standar kualitas dan keselamatan kerja itu bagaimana ya, Pak? Iya, seperti saya sampaikan tadi kurang lebih, jadi pasti kita ketika pengadaan alat itu mengedepankan spesifikasi yang sesuai dan juga approve gitu ya. Approve itu dalam hal kita sudah 30 tahun lebih, kita tahu barang yang mungkin itu mahal tapi memiliki endurance lebih baik ketimbang kita beli mungkin produk made in China yang lebih murah dan harganya istilahnya imbang jauh lah dengan produk yang dari luar, dari Eropa, dari Amerika seperti itu. Ya, seperti alat solder itu kita tahu merek Bosch itu atau dari Jerman itu pasti endurance-nya lebih tinggi daripada merek-merek yang buatan China atau mungkin merek Indonesia yang sebenarnya cuma rebrand loh, jadi merek China di merekin Indonesia gitu. Kita dari pemilihannya. Nah, terus kalau keselamatan kerja pasti kita ada tim ini ya, tim HSE juga, itu di standar ISO kan ada HSE untuk K3 lah sebenarnya, keselamatan, health, safety,
kayaknya apa ya, saya lupa. Pokoknya K3, keselamatan keamanan kerja gitu. Nah, dari situ kita tahu bahwa penggunaan alat itu harus tepat, harus sesuai dengan APD yang dibutuhkan. Jadi misalkan di lokasi yang rawan terhadap percikan terhadap mata, dia tidak hanya menggunakan sarung tangan, tapi dia juga pakai glass atau pakai ini apa Google. Nah, kalau di lokasi yang rawan terhadap ini apa bentur atau mungkin terhadap benda yang ini apa jatuh, berarti menggunakan APD, menggunakan apa helm pastinya itu APD-nya. Ya kurang lebih seperti itu. Cuman di balik itu semua pasti kita mengedepankan spesifikasi yang baik, dan juga satu yang utama adalah alat itu harus terkalibrasi untuk yang sifatnya sebagai regulator atau pengaturan gitu. Jadi kita tahu bahwa timbangan itu juga mesti kan akan di tera. Misalkan pom bensin itu dia ada wajib tera setahun sekali dari lembaga teranya gitu. Nah, di kita juga seperti itu. Alat kita juga wajib dikalibrasi gitu, Pak. Baik, Pak. Apa ada langkah-langkah yang Bapak ambil untuk memperbarui atau meningkatkan teknologi dan peralatan kantor? Sejauh yang kita gunakan sekarang ini sudah up to date untuk saat ini. Kita melihat di negara lain, saya juga pasti di top manajemen itu punya istilahnya punya ya kisi-kisi lah, kisi-kisi dalam hal kita selalu lihat produk di negara lain gitu ya. Jadi kita tidak hanya lihat dari produk yang sama-sama di Indonesia, tapi di negara lain itu produknya sudah seperti apa penggunaan device produksinya gitu. Jadi kita intinya untuk kelas di tahun sekarang ini sudah up to date. Jadi jarang kita kalau misalnya masih berjalan gitu terus langsung ganti lagi alat tuh, aspek efektivitas dan juga ini ya apa daya gunanya ininya, daya guna barang itu kan mungkin punya usia juga gitu. Jadi kita mengedepankan itu juga gitu. Baik, Pak. Selanjutnya ada pertanyaan dari bahan baku. Apa jenis bahan baku yang digunakan dalam proses produksi PT Kumikon? Bahan baku, ya ini bahan baku ini banyak. Kalau kita raw material yang paling kelihatan itu mulai dari komponen elektrikal. Komponen elektrikal tuh listnya tuh mungkin disebut uh, warm list. Warm list itu kenapa? Karena kalau kita uh, order itu listnya tuh mungkin ada ratusan, mungkin antara 500 part gitu. Jadi itu produknya itu masih impor gitu, komponen ini masih impor. Kebanyakan dari UK atau dari US, dari Inggris atau dari Amerika. Sebagian juga mungkin ada yang dari China juga karena part yang mungkin masih sama kelasnya tapi harga lebih murah, kita juga seperti itu. Itu warm list itu disebut sebagai apa ya list cacing ya, karena mungkin saking banyaknya gitu. Jadi partnya itu komponen elektrikal yang banyak yang di warm list. Terus bahan baku lainnya seperti LED gitu, LED LED itu ya, lampu traffic kan jangan bisa lihat sendiri itu bahwa menggunakan LED. LED kita dari China, dari Jepang, kita sudah pernah nyobain dari Korea, dari China itu sudah kita pernah coba semua, bahkan yang merek dari Amerika sendiri yang dari JE General Electrical kalah itu dengan produk yang kita gunakan dari Jepang ini. Dia untuk pencahayaan lebih baik, efikasi cahaya juga baik, konsumsi cahaya juga baik. Nah, dari situ untuk electrical kurang lebih ya itu banyak itu untuk komponen bahan bakunya. Tapi kalau untuk lainnya elektrikal, mulai dari mekanik itu jelas plat baja itu. Plat baja kita menggunakan banyak karena kita tiang juga ada lini produksinya. Gitu. Kita produksi tiang. Tiang yang digunakan sekarang ini bukan tiang bulat gitu. Jadi kalau dilihat penampangnya itu dipotong gitu dari atas, itu dilihat kalau dulu modelnya pipa atau bulat, kalau sekarang itu modelnya oktagonal. Oktagonal itu segi 10 itu memang lebih estetik dan juga lebih kuat untuk yang sekarang ini ya. Jadi kita bahan baku tiang itu juga dari plat baja, ngambil dari banyak kan dari anak perusahaannya Krakatau Steel gitu, mungkin karena yang tertelusur dan juga memiliki bahan yang bagus. Itu plat baja itu ketebalan ada variasinya macam-macam lah gitu. Terus untuk di
rambu lalu lintas kita pakai ada stiker spotlight atau istilahnya reflektif stiker reflective sheet itu juga ngambil dari sebagai bahan bakunya masih roll-rollan, terus kita gambar, kita desain, kita cutting sendiri, terus plat rambu itu plat daunnya rambu atau rambu lalu lintas yang gambar dilarang stop, dilarang melintas, dilarang parkir itu namanya rambu itu platnya dari ACP, aluminium composite panel gitu ya. Terus untuk ini apa? Untuk bahan baku pengecoran itu ya standar cor lah. Kadang kita malah tidak lagi beli semen, tidak lagi beli pasir, tidak lagi beli batu split itu, kita langsung beli cor ready mix gitu. Jadi yang pakai mobil molen itu kita menggunakan standarnya seperti itu karena itu lebih efisien bagi kami waktunya karena mereka yang jual sudah juga terukur misalkan harus berapa campurannya dan juga kelas kekerasannya berapa kita beli seperti itu karena fondasi untuk tiang traffic light, tiang lampu semua kan itu menggunakan cor betonnya kita pakai ready mix. Kurang lebih bahan bakunya itu. Kalau yang di luar itu mungkin ada lagi sifatnya mungkin ini apa masuk dalam list yang tadi itu yang di elektrikal ya. Di elektrikal itu sangat banyak itu komponennya. Baik, Pak. Selanjutnya, terkait bahan baku yang diperoleh tadi, mengenakan harga berapa ya, Pak? Lalu berapa rata-rata jumlah hasil produksi per hari jika kami boleh tahu? Iya. Kalau produksi per hari itu agak sukar kita karena lini produksi kan kadang ada yang chain ya, berantai gitu ya. Kita biasanya ngambil monthly atau bulanan gitu. Jadi di bulan ini target untuk traffic light itu kan perangkatnya kan ada yang luminernya, ada lampu itu kan luminer sebutnya, ada tiangnya, ada kontrol sistemnya, terus juga nanti selain kontrol sistem juga ada ininya apa jaringan kabelnya terus dan lain-lain. Nah kita ngambil patokan ngambillah satu simpang 4 gitu jadi satu perempatan itu membutuhkan tiang itu paling enggak 4 tiang lurus, 4 tiang siku atau tiang overhead, lampu aspeknya atau lampu yang merah kuning hijaunya itu kurang lebih menggunakan 27 sampai 30 lampu gitu. Terus kontrolnya sistem pasti aja hanya satu perlunya. Nah jadi satu simpang itu terdiri dari itu. Untuk bulanan kita target produksi mencapai di antara 5 sampai 8 simpang gitu. Jadi kita tidak lagi based on lampunya berapa nih, ini enggak, kita based on set dulu karena kita penjualan juga pemasangan banyak on set dulu. On set itu berarti satu sistem utuh. Jadi satu perempatan itu ya butuhnya lampunya ada 30, lampunya ada 27 tuh semua udah ready di inventory. Jadi target produksi bulanan kita mainnya. Bulanan tuh yaitu antara 4 sampai 5 sampai 8 simpang. 5 sampai 8 simpang tadi. Itu jadi nomor aja. Baik, Pak. Untuk pertanyaan terkait market, apakah terdapat produk utama dan produk sampingan yang dihasilkan oleh PT Kumikon? Pastinya. Produk utama kita di bidang traffic light atau di bidang apil. Nah ini penamaan baku sesuai dengan EYD mungkin ya. Kalau KBBI saya nggak tentu tahu apakah sudah ada di KBBI. Lampu lalu lintas itu penamanya EYD-nya tuh apil, alat pemberi isyarat lalu lintas, L-nya double. Nah, atau serapan dari luar negerinya ya traffic light. Nah, itu yang menjadi produk utama kita di traffic light. Nah, traffic light sendiri nanti tipenya seperti apa itu dikembangkan itu sampai ada sekitar 12 tipe gitu. Jadi sangat luas lah untuk di produk utama kita juga. Jadi tidak hanya satu produk doang tapi satu produk utama traffic light itu kita punya 12 macam tipe produk lagi yang based on demand lagi. Tujuannya kita traffic light nggak mungkin orang misalnya di desa gitu perlu di jalan desa itu pasang traffic light sendiri suka-suka, nggak mungkin gitu. Jadi kita pasti mitranya dengan instansi perhubungan, dinas perhubungan, kepolisian daerah, resort dan lain-lain itu yang membutuhkan. Oh ternyata di sini simpang ini rawan laka lantas dan terjadi kemacetan karena mungkin sudah terlalu jenuh untuk ini
arus lalu lintasnya. Jadi diurai dengan adanya traffic light bergiliran untuk menyeberang. Jadi gitu. Jadi kalau ditanya untuk marketnya ya, karena kita tadi produk utamanya apel atau traffic light, ada produk samping. Produk sampingnya adalah kita untuk lampu penerangan jalan, terus delinator atau patok pengaman jalan, guardrail, pagar jalan, paku marka jalan. Nah itu banyak produk-produk yang mungkin bagi jenengan mungkin masih awam dengar gitu, bisa mungkin nanti sambil melihat lah nanti kalau perlu kami berikan apa ya, katalog ini produknya gitu biar mempelajari juga. Tapi untuk main produk kita di traffic light masih di Apil. Baik, Bapak, apakah ada strategi penjualan terhadap produk yang dihasilkan dan bagaimana promosi yang sudah dilakukan oleh PT Kumikon? Eh, Kalau untuk strategi marketing, karena kita nih kebanyakan 95% malah mungkin hasil hasil rekapitulasi kami 95% itu menganggarkan penggunaan anggaran belanja pemerintah gitu loh. Jadi mitra kami itu mitra strategisnya adalah pemerintah lewat dinas perhubungan, lewat kepolisian lalu lintas dan lain-lain ya mungkin. 5% ini baru swasta. Swasta itu kecenderungannya adalah seperti kalau memasang di wilayah industri, misalkan daerah industri yang dekat dari Jogja itu Kendal mungkin ya, di Pantura itu ada Kendal, ada Pekalongan, itu mereka punya daerah industri gitu loh. Di Temanggung juga sekarang sudah ada daerah industri, cuman belum besar. Kalau Kendal itu udah besar, itu skupnya udah seperti kalau di sini kelas-kelas di Cibitung gitu udah ada satu daerah industri, di situ ada berapa puluh pabrik yang berdiri. Nah, antara pabrik dengan pabrik ini kan ada pengelolanya. Nah, pengelola kawasan industri itu dia masang traffic light. Nah, itu 5% target kita di situ. Tapi 95% target kita anggaran belanja pemerintah. Nah, strategi marketingnya seperti apa? Itu pasti karena anggaran belanja itu ada expose atau ada apa pemberitahuan untuk tahun ini mereka akan memasang berapa traffic light, mereka akan menganggarkan berapa rupiah gitu. Itu ada expose di bulan November, ya November, setiap bulan November lah. Kalau polanya di Indonesia seperti itu. Jadi untuk 2024 ini ekspornya itu sudah dianggarkan di November 2023. Besok November 2024 itu adalah ekspos untuk anggaran 2025 gitu. Jadi kita dari ekspos itu aja mempelajarinya. Oh ternyata di daerah DIY ini ada kebutuhan masang 2 simpang ternyata atau 2 perempatan gitu. Ya udah kita dari situ kita menargetkan harga price-nya kita juga bisa bersaing, kualitas juga kita teruji dengan pengujian macam-macam, laboratorium, SNI, TKDN, ISO, semua sertifikat lengkap kita paparkan semua. Kalaupun mereka setuju dengan barang yang kita laksanakan, nanti ada mekanisme pengadaan barang jasa gitu ya. Di Indonesia pengadaan barang jasa tinggal 3 tipe. Satu itu lelang elektronik atau menggunakan LPSE namanya. Terus yang kedua adalah sistem penunjukan langsung atau belanja langsung via ya dari pejabat lelang atau pejabat pengadaan barang jasa itu dia hanya beli terus mengucapkan invoice dan lain-lain. Yang ketiga yang sekarang paling marak dan juga paling booming sekarang adalah e-katalog atau elektronik katalog atau elektronik katalog. Jadi modelnya belanjanya ini seperti kayak di Tokopedia, kayak di Shopee, kayak di marketplace gitu. Kita pasang barang yang kita jual sebanyak-banyaknya di situ, harga semurah atau sebersaing mungkin. Pun kalau kita nanti punya keunggulan apa yang bisa ditampilkan gitu. Jadi nanti yang beli itu adalah pemerintah di situ. Gitu. Namanya e-katalog. E-katalognya lembaganya yang ada di Indonesia ini namanya LKPP. Nah, jadi target market kita sudah jelas ada di instansi pemerintahan. Tinggal 3 tipe ini yang terakhir yang kita gencarkan sekarang di katalog ini kita memajang produk sebanyak mungkin dan menarik mungkin gitu. Baik, Bapak, apakah yang tadi dengan melakukan promosi tersebut, apakah ada biaya yang dikeluarkan oleh PT Kumikon? Kalau biaya marketing pasti ada untuk baik itu untuk ini apa untuk pemasarannya, untuk
cetak brosur dan macam-macam, untuk transportasi tim yang memberikan pemaparan. Karena walaupun itu sistemnya online, tapi ketika kita pemaparan kita harus datangi langsung gitu loh. Jadi ambil contoh kemarin sebelum libur Lebaran ini, tim kami ada yang baru berangkat ke Banjarbaru, ibu kota dari provinsi Kalimantan Selatan sekarang. Dulunya Banjarmasin, sekarang jadi pindah ke Banjarbaru. Itu itu ada cost, masih ada cost tiket, ada cost biaya perjalanan, makan, minum, dan penginapan, itu pasti ada cost. Nah, itu yang disebut biaya marketing kami lah. Nah, yang kedua, biaya ini ada yang mengikat kepada produk gitu. Jadi kalau itu kepada marketingnya, kepada produknya ada. Traffic Light ini punya sertifikat yang sangat banyak, seperti tadi mungkin di Kompro itu yang 55 megabyte itu dalamnya itu ada sertifikat pengujian yang sekian banyaknya gitu, nanti sambil dibaca sambil dilihat. Nah, itu setiap pengujian pun ada masa tenggat waktunya, 3 tahun sekali harus pengujian ulang, dan sekali pengujian tarifnya pasti ya inilah cukup mahal gitu untuk produknya. Tapi hal itu yang masuk dalam komponen biaya kita untuk produk tetap tetap menguntungkan, tetap secara bisnis kita juga menjual juga harga menarik. Nah, itu sudah masuk di dalam rahasia perusahaan yang bagaimana meracik biar ini semua bisa berjalan lah gitu. Gitu kurang lebih. Baik, Bapak. Apakah di PT Kumikon bagaimana caranya memastikan kepuasan pelanggan? Ya, itu masuk di standar ISO juga itu 9001/2015, survei kepuasan pelanggan, ada jatuhnya di marketing, kebetulan di bidang yang saya tekuni juga. Jadi nanti saya punya tim itu kan sekarang ada 8 ya, ada 9 sama saya sendiri yang turun langsung. Setiap kami itu sudah punya formnya, form pengisian untuk kepuasan pelanggan, baik yang offline maupun yang online. Offline itu biasa kita sudah print tercetak itu, terus juga udah diberi amplop, diberi surat mau ditujukan kemana gitu, terus sudah ada. Atau karena mungkin jaraknya yang terlalu jauh, terus ketimbang mungkin ngirim pakai pos atau JNE itu terlalu lama responnya, jadi ada yang hanya perlu link, kita buatkan link dari Google Form gitu, kita masuk ke situ, jadi pasti ada survei atau kepuasan pelanggan di tahun berjalan gitu. Jadi produk yang dipasang 2023 kemarin sebelum Desember itu sudah muncul form kepuasan pelanggannya, dari ini bagaimana pemasangannya, proses pengadaannya, apakah sulit atau menghubunginya bagaimana, dibantu dengan tim teknisnya seperti apa gitu, tuh terangkum semua dalamnya gitu. Baik, Bapak. Untuk selanjutnya pertanyaannya tentang waktu. Bagaimana cara mengatur waktu agar PT Kumikon bisa menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu, dan bagaimana cara mengatur efektivitas rapat atau pertemuan di kantor? Ya, kalau untuk pertama yang efektivitas waktu kaitan dengan produksi, pasti kita sudah punya satu itu mesti ada inventory gitu. Jadi produk yang kita produksi sekarang ini bukan produk akan kita keluarkan langsung gitu, tapi di case tertentu mungkin ada yang seperti itu. Jadi itu ada anomali yang mungkin nanti interupsinya masuknya ke kepala divisi kepala divisi produksi gitu. Nah, di dalam hal tersebut memang tidak bisa selesai karena target waktu yang terlalu sebentar gitu ya, yang dikeluarkan biasanya di inventory gitu. Jadi kalaupun sekarang misalkan ini kami di bulan April ya, April ini kan terpotong libur Lebaran, kasarnya hanya 7 hari kerja aja yang efektif besok di minggu terakhir April. Nah itu 7 hari itu target di April itu memang sudah diturunkan dari misalnya 8 simpang atau di 5 simpang, ya April itu hanya mungkin 1 simpang doang. Tapi ternyata di bulan April ini harus ada yang dipasang di akhir April. Misalkan kemarin kita pengadaan ada yang di Palembang, Sumatera Selatan tuh ada 1 simpang yang harus dipasang, terus di waktu bersamaan juga ada di lokasi lain. Jadi kebutuhan ternyata ada 3 simpang misalnya gitu. Tapi produksi April karena bulan ini libur pemerintahnya juga banyak, libur lebaran yang banyak, hanya cakup 1 produksi doang, 1 simpang doang, kan jadi minus nih. Minus itu yang kita tutup dari
inventory. Nah, inventory itu adalah stok stok yang on settle ya, istilahnya ada terus gitu. Jadi mau nggak mau misalnya ada order nggak ada order, kita harus ngisi inventory. Kalau dia inventory sudah keluar, inventory biasanya cadangannya tuh ya antara 20-30% dari kapasitas produksi gitu. Jadi sebulan itu kasar pas di 8 simpang ya kita ada 2-3 simpang itu masuknya di inventory gitu. Jadi ketika kayak April ini nanti yang kita keluarkan yang stok dari inventory, yang satu produk yang hasil bulan ini kita masukkan ganti produk keluar gitu dari inventory gitu. Baik, Pak. Untuk pertanyaannya sudah selesai. Gitu. Tapi apakah kami boleh melakukan sesi dokumentasi atas wawancara ini Oh, boleh. melalui screenshot ya? Iya, siap. Baik, saya akan dokumentasi ya, Pak. Iya, mari Mbak. 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Boleh sekali lagi ya, Pak, error ini. Oke, nggak apa-apa. 1, 2, 3. Selanjutnya, terima kasih ya Pak atas kesempatan yang telah diberikan oleh Bapak yang berkenan Oke, melakukan sesi wawancara ini. Mohon oke, maaf siap. kalau ada yang kurang berkenan ya Pak. Semoga perusahaan Bapak Oke. semakin maju dan sukses. Amin. Amin. Terima kasih, Mbak. Terima kasih ya Bapak. Ya, siap. Oke. Ya, berarti udah selesai nggak? Udah. Ya, Sudah. izin dulu. Ya baik. Terima kasih Bapak. Oke. Terima kasih, Ya, makasih, Pak. Mbak. Makasih Terima kasih, Bapak. Pak. Terima kasih, Oke. Pak. Ya. Oke, sama-sama. Makasih. Dah kelar. Sejam ya. Saya banget. Pertanyaannya kayak banget Di stop record dulu aja. Udah. Oh, Oke.